Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang qada dan qadar. Pengertian qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada disebut juga dengan sunnatullah, ketetapan Allah. Arti qadar menurut bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluk dan dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Jadi, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut ada. Sebagai contoh bahwa sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan batasan umur kita, jenis, kelamin, rezeki, nasib, dan lain sebagainya. Namun, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha atau berikhtiar dan berdoa agar menjadi ketetapan atau takdir yang lebih baik. Sedangkan qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi, seperti kematian, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kaya dan miskin, kesuksesan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, terjadi kematian salah seorang dari anggota keluarga kita, atau terjadinya musibah secara tiba-tiba. Ketika kita mengalami hal tersebut, maka harus kita terima dengan ikhlas dan sabar dengan keyakinan bahwa semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai kesimpulan, sebagai contoh terjadi kematian salah seorang dari anggota keluarga kita atau terjadinya musibah secara tiba-tiba, ketika kita mengalami hal tersebut, maka harus kita terima dengan ikhlas dan sabar dengan keyakinan bahwa semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik dan tidak boleh menyesali atau berputus asa jika mendapat takdir yang buruk berupa musibah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qadari ma'lum faqadarna fani'mal qadirun, yang artinya sampai waktu yang ditentukan lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.